Sambutan Ketua Majelis Ulama Kota Lubuk Linggau kepada yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi syara'a lana ahkama dinihi ma huwa kafilum bis-sa'adah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah arsalahullahu rahmatan linnasi kaffah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah wa ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami banggakan, dan sama-sama kita doakan yang terhormat Kakanda kami Haji Sulaiman Kohar yang merepresentasikan saat ini sebagai wali kota atau mewakili ananda kami Nanan SN Prana Putra Soheh. Selamat datang Anda, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Juga hari ini Allah beri angin cerah karena kecerahan hadirnya tokoh muda yang berkarya di tingkat nasional. Subhanallah, adinda kami Haji Fauzi Amroh, semoga terus berkibar dan barokah, amin ya rabbal alamin. Juga saya ini semestinya panggil kakak dengan Pak Ibnu ini karena beliau lebih tua 1 tahun dan kakak dalam segalanya. Tadi beliau telah bercerita betapa karunia Allah dilimpahkan kepadanya. Beliau ini adalah doktor, walaupun kata beliau jangan disebut, tapi nyebut nggak ada salahnya kan? Doktor Insinyur Haji Ibnu Amin BSc, nggak tahu apa lagi panjangnya, panjang nian soalnya itu tadi. MSc ya. Kami bangga dengan beliau karena beliau adalah salah satu komponen daripada MUI Kota Lubuk Linggau. Moga terus panjang umur, amin ya rabbal. Sekarang umur beliau 46. Terbalik. Juga ananda kami Sekda, beliau ini luar biasa ini. Selalu ya, dialurkan oleh Allah dalam hal-hal yang kami yakini barokah. Sampai sekarang ini menempati posisi nomor 2 setelah wali kota, nomor 3 ya. Sekda. Sudah definitif ya? Belum, kita doakan semoga definitif, amin ya rabbal alamin. Juga staf ahli, kemudian ya, kami juga nih ragu nih manggil adik apa anak ini ya, dengan ananda kami Yopi ini. Sebab kami dengan ayahnya ini berani mengatakan sekarang
Yopi ini nggak boleh durhaka sama saya. Sebab akrab banget sama ayahnya itu. Ketika tahun 2001 Indonesia Lubuk Linggau berpisah dari Musirawas, dan kami sendiri diantara ketua PPK-nya, diantara anggota PPK-nya saya wakil ketua, memisahkan DPR Musirawas ke kota. Saat itu saya sedang perjalanan dakwah ke Cirebon, ditelepon oleh Pak Asri untuk memberikan ceramah atau khutbah Idul Fitri yang merupakan sejarah yang tak terlupakan, karena saat itu pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melaksanakan sholat id bersama di lapangan Merdeka. Khutbah saya bacakan, begitu saya turun disambut oleh ayah beliau nih, waktu itu jadi ketua DPR. Apa kata beliau? Pak Saiful, tolong diperbanyak khutbah itu. Saya sangat berkesan sekali, dan dipanggilnya lah ketua BNI saat itu untuk membiayai percetakan bukunya itu. Bukunya itu masih ada sisanya itu, kalau perlu nanti kami kasih sama beliau. Amin. Itulah kenangan indah. Juga hadirin hadirat, termasuk nih dai-daiyah. Ini ada adik kami Ibu Fauliah, ini masih muda baik Ibu Fauliah, Masya Allah. Ini bebesanan pulau dengan wong kita sini nih ya, Masya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya pertama kali setelah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan terima kasih kepada semuanya berkenan hadir dalam acara yang menurut kami ini sangat faedah, insya Allah sangat besar faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami sudah berpesan kepada penyelenggara, kita bukan hanya selesai pada hari ini, tapi aplikasi setelah ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka kita pengen kota Lubuk Linggau ini menjadi kota yang berkah karena amalan kita semua. Amin. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan dapat selenggarakan kegiatan ini walau tanpa disejadahi biaya, tanpa disediakan anggaran, hanya cuma disemangati saja dapat pahala dan bela agama. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Karena memang MUI tahun ini belum megang duit sepeser pun. Karena ada bantuan dari Pak Wali Kota belum sempat cair, tapi alhamdulillah tadi diinformasikan oleh Pak Sekda masih ada waktu 2 hari lagi. Jadi setelah ini ketua yang membidangi ini dengan bendahara dan sekretarisnya segera, jangan sampai enggak cair, karena kita banyak lagi kegiatan ini. Setelah ini akan ada banyak kegiatan. MUI kita ini Masya Allah ya, punya program Pak Wako. Programnya adalah satu, pengen punya kantor. Alhamdulillah berkat ketua pembina Pak Ibnu Amin waktu itu kita sudah punya kantor. Cuma mohon maaf kantornya belum bisa ditunggu, walaupun kami sudah isi dengan meja dan kursi, karena masih belum ada saluran air dan listrik. Ketika itu kami akan menyalurkannya, tapi ternyata belum bisa karena paralel, dan ternyata masih ada utang ke PLN gitu. Jadi ya mudah-mudahan akan datang ada solusinya. Uji Pak Wali, bisa saja nanti kantornya sama dengan ICMI katanya. Jadi berkat kantor ICMI hidup, mudah-mudahan kantor MUI akan hidup pula nanti. Sebagai apresiasi untuk panitia yang bisa selenggarakan ini, itulah Anda semua sebagai yang terbaik, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah dipilih menjadi salah seorang atau sebagian umat yang terbaik. Amin. Ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada semua donatur. Semua donatur semalam telah dilaporkan, mudah-mudahan semua terlayani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk biaya snack, biaya makan siang, harapan kami bisa disajikan makanan khas Mazra'il Ar-Risalah, yaitu rabek kambing. Jadi walaupun ketua DPR, anggota DPR dari pusat ini sudah macam-macam makanan, tapi rabek kambing belum pernah menikmatinya ini. Jadi supaya nanti supaya nanti dapat tahu apa itu rabek, jam berapa kita makan? Jam 1. Diundang lagi. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, sekali lagi kepada semuanya terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, MUI merupakan satu karunia yang besar untuk bangsa kita ini. Sebab Masya Allah, isinya nggak tanggung-tanggung. Di dalamnya adalah kalangan ulama dan juga zu'ama. Zu'ama itu orang-orang cerdik pandai yang sanggup mengelola organisasi-organisasi Islam. NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, Perti, Matlaul Anwar, apalagi Al-Irsyad dan sebagainya kumpul di sini. Bahkan Cendekiawan Muslim yang baru-baru ini dilantik juga merupakan bagian daripada isi tenda MUI tadi itu. Yang dilantik, supaya jangan tidak tahu, ketuanya adalah Pak Wawako sendiri. Boleh tepuk tangan. Kita ucapkan selamat dan kami siap untuk kerjasama selalu. Kemudian apa tugas utama daripada MUI yang sedemikian rupa isinya? Andainya kita bisa mengoptimalkan kemanfaatannya, adalah menjadi mitra pemerintah dalam rangka mengurus bangsa dan umat ini untuk selamat daripada kemurkaan Allah dan selamat daripada ulah tangan-tangan jahil. Sebenarnya banyak sekali yang akan dilakukan oleh MUI itu. Dan kalau keduanya ini memang bersatu, bisa sinergi, dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya, di mana kita sudah kenal, sering nyebut sinfani minan nas idza saluhan nas wa idza fasadan nas. Dua orang ini kalau bisa sinergi, betul-betul sinergi dan maksimal, maka manakala keduanya itu baik, maka manusia seluruhnya baik. Dan sebaliknya, manakala keduanya rusak, maka seluruh manusianya rusak. Siapa dia? Al-ulama wal umara. Sebenarnya idealnya disebutnya ulama dulu. Sedang ulama baru umara. Makanya zaman dulu ulama itu disebut wali. Wali daerah, wali wilayah, wali negara. Pelaksananya adalah sultan, pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan batil memang mestinya murojaahnya kepada muroji'nya adalah, atau marja'nya, tempat rujukannya adalah para ulama. Nah, kalau dua-dua ini klop, rasanya Lubuk Linggau Madani itu akan terlaksana, insya Allah. Amin. Yang kedua, apa yang harus dikerjasamakan antara ulama dan umara ini? Yaitu adalah menjadi pembimbing umat, terutama umat Islam, jangan sampai luntur iman dan akidahnya, apalagi sampai sesat. Karena sekarang ini walaupun di permukaan umat Islam itu makin berkembang, makin maju, tadi kami obrolkan dengan Pak Wawako dan Pak Ketua Pak Ibnu, Pak Sekda, kemarin kami ke Curup, itu
dirasakan bahwa cahaya Islam di Lubuk Linggau ini cukup bersinar. Banyaknya masjid yang bagus-bagus, pesantren paling banyak di sini. Dibandingkan Curup, dibandingkan Lahat, dibandingkan Tebing Tinggi, kita paling banyak. Dan semua maju, hebatnya begitu. Lalu kemudian pengajian-pengajian. Nah, karena memang apa? Ada sinergisitas antara ulama dan umaro, walaupun perlu ditingkatkan. Sebenarnya kami ini, maaf nih, kalau agak nyombong-nyombong dikit bisa mengatakan di sini. Soal madani itu kalau MUI diminta untuk melakukannya, insya Allah bisa. Nah, cuma yang nggak bisa ini duitnya. Kalau duitnya satu SKPD saja, insya Allah bisa melakukannya. Orang-orangnya ya seperti Pak Ibnu, ya masih banyak lagi. Yang kedua, membina umat Islam ini jangan sampai lemah, tidak berdaya, baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang persatuan. Jangan sampai ada saling olok, jangan sampai ada saling caci. Terus terang saja, kami pernah ajak mereka-mereka yang agresif untuk urusan agama. Saya bilang, kalau kamu punya pendapat, itu sangat bagus, tinggal diamalkan saja, tapi jangan menjustifikasi yang lain. Kalau menjustifikasi yang lain, yang rugi bersama-sama gitu. Nah, ini MUI peranannya di situ. Dan sering kami ngomong sama Pak Ibnu sambil makan bersama untuk membina mereka-mereka ini. Jangan sampai mereka menjas kita lalu kita balas jas lagi. Mereka nyerang kita lalu kita serang lagi, yang rugi bersama. Inilah perlunya Pak Wali diadakan kegiatan pendidikan dai-daiyah dan kadar ulama ini. Kemudian yang ketiga, fungsi ulama yang harapannya nanti kerjasama dengan pemerintah menjadi pengayom umat Islam agar tetap eksis umat Islam ini. Tidak kepengen umat Islam ini ada yang ganggu, tidak kepengen. Kalau ada yang mengganggu, kita lindungi dengan cara yang bijaksana. Dan tidak boleh juga umat Islam ini mengganggu. Jadi kalau kita diminta toleransi, kita juga kepengen mereka berlaku toleransi sesama umat Islam. Jangan kita melulu yang dituntut toleransi, tapi mereka kadang-kadang, nah ini perlu. Maka sekarang ini ulama sama dai ini kita beri kasih tahu, akan kita berikan didikannya. Untuk itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara, sedikit saya menyinggung masalah historis. MUI ini dulu didirikan pada tahun 1975. Siapa pelopornya? Ternyata orang Sumatera Selatan, seorang ulama yang saat itu menggelegar minta segera MUI dibentuk. Kenapa? Setelah 30 tahun merdeka tahun 45, MUI terbentuk tahun 75. Jadi berapa tahun? 30 tahun umat Islam mengalami kekalahan. Di mana kekalahannya? Ini Pak Ustadz Fauzi, Pak Fauzi Amro. Pertama kali merdeka umat Islam itu 45% secara kuantitas. Tapi pada tahun 30 sudah berkurang, tidak lagi 90%. Nah, karena itu diminta segera dibentuk untuk ngayomi ini supaya jangan luntur akidahnya. Subhanallah. Belum lagi dalam hal-hal kualitas di bidang ekonomi, ya, di bidang hukum. Dulu kita kalah di bidang kualitas hanya soal ekonomi. Karena itu secara bacaan saya, Pak Soeharto, karena memang berdirinya ini pada zaman Pak Soeharto, dibagi tuh orang-orang yang di bidang ekonomi, biarlah memang ahlinya di bidang ekonomi, tapi kaitannya dengan kesejahteraan rakyat selain ahli ekonomi, satu jadi pegawai negeri, yang kedua jadi tentara, jadi polisi, itu kebanyakannya diberikan kepada pribumi. Tapi sekarang ini kayaknya mereka sudah makin maju.
bukan lagi hanya cukup di bidang ekonomi, tapi di bagian lain sudah mereka masuk juga. Nah ini barangkali perlu untuk kita sikapi, mumpung ada uang pusat. Boleh tepuk tangan dikit. Gitu. Dan hebatnya lagi sekarang ini, mereka maju lagi di bidang orang hukum. Hampir seluruhnya hukum dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang yang bukan dari kita. Walaupun di sini ada Ustadz Ali ini penasihat hukum Mazra'illah ini. Itu gimana sedikit. Bahkan kami kemarin ngobrol di satu polsek umat Islamnya cuma ada 3, yang lain non muslim semua. Ini makanya kami kumpulkan, kalian mau ngapain? Apa mau nonton baik? Apa mengagumi saja? Atau mau melakukan sesuatu? Tapi sekali lagi, bil hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi kita mesti sampai ke sana. Bahkan akhir-akhir ini Pak Haji Ibnu, Pak Wawako agak miris, sudah terserang lagi soal budaya. Dulu Sumatera Selatan itu sangat islami. Kalau kita adakan acara-acara untuk mendoakan anak kita memulai rumah tangga dengan baca Quran, dengan baca berzanji, dengan nasihat-nasihat orang tua. Sekarang sudah ada di tempat-tempat persedekahan yang tidak lagi islami. Baca Quran sudah nggak ada. Masya Allah. Padahal tadi yang baca Quran tadi, waduh, ini kalau kalau dia musabaqah, jurinya Abaji jadi juara ini nih. Ya supaya bergairah. Mengapa baca Quran ditiadakan? Sambutan-sambutan. Lalu kemudian ada acara yang macam-macam. Ada lagi yang nama itu, orang tua-tua nggak bisa lagi duduk, berdiri, makan sambil berdiri. Apa namanya itu? Standing party katanya. La ilaha illallah. Zaman dulu itu makan dilayani, baca berzanji. Cuma baca berzanji kalau ada pilih yang lagunya bagus-bagus, model beliau nih, model Ustadz ini guru Qori ini, walaupun polisi ini. Nah, ya yang bacaannya bagus, masih muda, yang lantang-lantang supaya enak dengernya. Malahan sekarang ini sudah ada lagi lempar bunga. Ada yang begitu? Lempar bunga. Siapa yang dapat bunga? Dia yang bakal dapat jodoh. La ilaha illallah. Iya kalau bujangan yang dapat. Lah kalau Abah Haji yang dapat. Apa enggak baik? Ini akidah, rusak akidah kita. Nah, lagi berbisik, lagi dapat lagi kata. Laju sekda nggak kebagian kayak. Nah, ada lagi yang joget mere. Ya Allah, siapa yang ndak galak nyengoknya? Galak galo, termasuk dai ini galak galo nyengoknya. Tutup mata tuh jarang-jarang. Masya Allah, itu dosa. Itu namanya tabarruj. Perempuan keluar bergoyang-goyang di depan orang banyak itu. Nah, memang si tenaga ahli ini ditengok, dosa enggak ditengok. Nah, Masya Allah, sudahlah jangan dibuat. Dai coba ceritakan kepada Mas. Kalau rumah tangga anak kita dimulai dengan dosa-dosa begitu, maka dikhawatirkan tidak berkah rumah tangganya. Saya dengar ada 2436 tahun ini Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, keluarga yang bercerai. Masya Allah. Nah, tapi kabar baik bagi duda-duda. Nah, makanya ayo kita sangat bangga dengan program wali kota ya, yang ada bahasanya itu ada apa? Madani, yang kedua Marase. Jadi Anda sebenarnya Madani itu kalau dikolaborasikan dengan MUI, insya Allah MUI sangat siap sekali. Dan Marase ini sesuai dengan program MUI.
Yang tadi disebutkan Al-Quran, surat Fatir, ayat berapa tadi? 39 dan 31. Apa itu? Yang pertama, semarak Al-Quran. Untuk ini saya sudah tulis kitabnya tuh. Lapaca disesuaikan dengan bahasa kita. Lapaca itu Pak Wako, langkah cepat baca Quran. Insya Allah 1 bulan orang sudah bisa baca Quran dengan baca buku kita itu. 3 bulan sudah lancar. Lapaca. Nah, sudah dibuat, sudah dicetak yang pertama, tinggal nunggu cetakan yang kedua. Siapa tahu ada Pak Wako sekarang ini solusinya terjadi kayaknya. Cetakan Lapaca, tapi diuji dulu, dicek dulu. Lebih cepat maaf ya, dengan metode-metode lain. Dan langsung bisa tulis Arab Gundul Melayu di situ. Karenanya ini perlu ada latihan-latihan dan perlu pembiayaan. Dan yang kedua, semarak masjid. Nah, inilah yang kata Pak Wali Kota, apa namanya? Marase, masjidnya rame, rakyatnya sejahtera. Dan yang ketiga, kita akan gelorakan yang namanya bagi berbagi. Soal zakat. Dalam Al-Qur'an begini, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ujungnya ayat itu liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Kalau Al-Quran sudah semarak, sholat sudah semarak, berbagi sudah marak, maka Allah yang akan memenuhi keberkahan hidup kita ini di dunianya, akhiratnya ditunggu dengan balasan surganya. Jadi kayaknya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah program MUI ini sejalan dengan program pemerintah. Mudah-mudahan akan terus dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling sinergi. Amin ya rabbal alamin. Pak Wali, mohon nanti dibuka acara ini dan kami mengharap bimbingannya. Namun setelah ini untuk tamu-tamu aja, peserta tinggal di sini, kami nak ngajak turun sebentar untuk nengok ternak ikan kami. Jadi nanti akan kita tengok sebentar aja, karena pengen berkahnya diinjak oleh orang-orang yang berkah tempatnya ini. Turun ke bawah, ini pondok ini kalau di daratan biasa ini 4 lantai gedung ini, tapi karena turun ke bawah jadi atas kedua, di bawah 2 lantai, sedikit kambok. Saya kira ini saja, mohon maaf dari kami, mohon billahil hidayah wa taufiq wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.